Wanita, ketemu lagi nih sama aku Nida Sanghari di channel YouTube Jeritan Wanita. Wah, akhirnya kita kembali lagi nih. Kita bakalan bacain cerita kisah kehidupan dari teman-teman kita, apalagi kalau bukan kisah cerita Jeritan Wanita. Cerita kali ini datang dari seorang wanita yang cerita kehidupannya itu banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan dan nonton sampai habis ya. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube Jeritan Wanita, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Jangan lupa juga bagikan ke media sosial kamu. Oke, langsung aja kita bacain cerita. Ini dia kisah Jeritan Wanita. Kisah kali ini datang dari seorang perempuan yang bernama Dewi. Dewi tentunya nama samaran atau nama bukan sebenarnya ya. Kali ini aku pengen cerita tentang keluarga aku. Bukan bermaksud ingin membuka aib keluarga, tapi aku ingin meluahkan saja cerita yang mungkin bisa diambil pelajaran, dan semoga di luar sana tidak ada yang mengalami kejadian ini dalam rumah tangganya. Dulu orang tuaku menikah muda. Ayahku di umur 20 tahun, sedangkan ibuku di umur 17 tahun. Mereka menikah karena dijodohkan. Namun selama 10 tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengadopsi seorang anak untuk memancing, kata orang tua zaman dulu. Akhirnya mereka mengadopsi seorang anak perempuan dari sebuah panti asuhan. Dengan penuh kasih sayang, ibu dan ayahku merawatnya. Anak itu diberi nama Santi. Nama samaran ya teman-teman. Benar saja, setelah 5 tahun merawat Santi, akhirnya qadarullah ibuku mengandung. Dengan penuh kebahagiaan, orang tuaku menyambut kelahiran anak kandung mereka, yaitu aku. Aku dilahirkan dengan kondisi prematur dan memang rentan sakit, yang akhirnya membuat fokus ibuku menjadi terpecah untuk mengurusku yang sering keluar masuk rumah sakit. Ibuku sempat stres, dan karena itu ibuku lalai. Dia selalunya melampiaskan kemarahannya kepada Santi. Sejak itulah ibu dan ayahku berbagi tugas. Ibuku mengurus aku, sedangkan ayah mengurus kakak angkatku, yaitu Santi. Santi adalah anak yang penurut dan pintar sebenarnya. Dia pun tidak rewel saat ibuku sibuk mengurusku. Santi anak yang pendiam dan jarang main keluar rumah. Tapi saat ibuku menyuruh dan Santi agak terlambat, ibuku akan meneriakinya bahkan sampai memukulnya. Aku dan Santi juga sangat dekat. Dia kakak yang pengalah, mengajari aku berbagai hal. Namun dibalik itu semua memang atas suruhan ibuku. Ibuku sangat sayang kepadaku dan selalunya membelaku, dan menyuruh Santi selalu mengalah kepadaku. Seiring berjalannya waktu, kondisiku semakin membaik sampai aku berumur 5 tahun dan aku pun memasuki sekolah TK. Aku selalu berangkat diantar ibuku, sedangkan Santi yang sudah kelas 4 SD berangkat sekolah bersama tetangga yang kebetulan sekelas dengannya. Kadang diantar ayah, itu pun kalau pas ayah enggak sibuk. Ayah sering berangkat subuh untuk berbelanja ke pasar dan kemudian berjualan di warung depan rumah. Ya, ayah membuka usaha warung kelontong dan juga sayur-sayuran. Ayahku seorang pekerja keras. Setelah berjualan di warung dari pagi sampai siang, sore harinya dia akan berjualan mie ayam bakso di depan warungnya itu. Aku cukup dekat dengan ayah. Dia tidak pernah pilih kasih antara aku dan Santi. Kalau ayah membelikan sesuatu, pasti kami dibelikan barang yang sama. Pernah suatu saat ayah membelikan aku dan Santi mainan Barbie. Ayah belikan dengan Barbie yang sama, hanya beda warna saja. Aku pasti selalu disuruh pilih duluan mau warna apa. Tapi entah saat itu aku masih kecil dan aku pun mengambil kedua Barbie itu. Dan di situ Santi pun menangis. Namun ibuku bukannya membujukku untuk berbagi, malah menyuruh Santi mengalah dan diam. Santi pun dengan takutnya dia menangis dalam diam dan digendong ayahku pergi. Ayahku ini tidak banyak bicara. Dia tidak pernah mau meladeni ibuku yang sering marah-marah. Aku melihat kedekatan ayahku dan Santi begitu akrab. Mereka sering bercanda dan Santi juga sering menemani ayah berjualan setelah pulang sekolah ataupun libur sekolah. Mereka layaknya ayah dan anak yang harmonis. Sebenarnya ayah juga sayang kepadaku, meskipun tidak sedekat dengan Santi. Suatu hari, ibuku ada yasinan ibu-ibu di kampung sebelah. Biasanya aku selalu ikut, tapi saat itu aku sedang tidur. Dan mungkin ibuku tidak tega membangunkanku dan menitipkanku kepada Santi dan ayah.
Sekitar jam 4 sore aku pun terbangun. Aku mencari-cari orang di sekeliling rumah, namun tidak ada satu orang pun. Akhirnya aku pergi ke warung ayah depan rumah, dan saat aku masuk di pintu, aku melihat di belakang kulkas itu ayahku sedang menciumi Santi. Awalnya aku kira ayah sedang bercanda dengan Santi seperti biasanya, tapi mereka tidak tertawa. Aku juga kira ayah memberi ciuman biasa kepada Santi, namun aku melihat ayah juga membuka baju Santi dan menciumi payudara Santi. Awalnya aku sungguh tidak mengerti dan aku tidak begitu mempedulikannya, tapi ayah yang menyadari kedatanganku langsung gelagapan dan kaget. Ayah langsung menghampiriku dan menuntunku ke dalam rumah. Ayah bilang, "Kamu udah bangun kok nggak manggil ayah? Kamu mau apa? Haus ya?" Aku yang saat itu masih linglung antara masih mengantuk dan bingung hanya mengangguk. Kemudian ayah menyuruh Santi menemani aku bermain di rumah dan ayah kembali berjualan. Itu adalah pertama kalinya aku melihat kedekatan ayah dan Santi yang tidak seperti biasanya. Aku memang sering lihat mereka bermain bersama, seperti gelitik-gelitikan atau bercanda ketawa ketiwi berdua. Tapi yang kulihat ini kenapa sampai Santi membuka bajunya. Semenjak itu, aku pun melupakan kejadian itu dan tidak bercerita kepada ibuku. Dan aku pikir mereka memang sedang bercanda saja. Dan akhirnya aku menyadari itu setelah aku kelas 5 SD. Saat itu ada mata pelajaran IPA dan di sana aku mengingat kejadian itu. Dan sebenarnya setelah kejadian itu, aku juga sering melihat hal serupa, namun lagi aku pikir ayah sedang bercanda dengan Santi. Ketika mendengar penjelasan guru IPA tentang reproduksi, sedikit-sedikit aku mulai mengerti, namun masih tidak yakin. Dan lagi aku mengabaikan hal itu. Sampailah aku memasuki sekolah menengah dan aku mulai paham semuanya. Karena aku pun memasuki usia puber. Di situ aku lihat kedekatan ayah dan Santi juga mulai tidak wajar. Pernah waktu itu ibuku sedang pergi entah kemana, aku yang baru pulang sekolah melihat seisi rumah sepi. Kemudian saat melewati depan kamar Santi yang tertutup, aku mendengar erangan Santi yang seperti ditahan. Dan kejadian ini tidak sekali, aku juga pernah melihat mereka berdua bercanda di depan ruang TV dan ayahku tiba-tiba menjawil payudara Santi dan aku lihat Santi tidak marah, malah tertawa. Aku gak pernah bilang ke ibuku, aku takut dan merasa tidak yakin dengan apa yang aku lihat. Semenjak aku mengerti apa yang ayahku dan Santi lakukan, aku jadi malas mengobrol dengan ayah dan Santi. Aku lihat ibuku dan ayahku pun baik-baik saja. Mereka sepertinya masih harmonis saja. Aku takut merusak suasana rumah ini. Aku ingin sekali bicara dengan Santi, tapi aku pikir Santi pasti akan mengadu pada ayahku. Aku berpikir keras bagaimana cara memberitahu ibuku dan membuat mereka menghentikan kelakuan menjijikkan antara ayah dan kakak angkatku itu. Entah sejak kapan ayah dan Santi melakukan hal seperti itu. Mungkin saja sejak kecil saat ibuku sibuk mengurus aku yang sakit-sakitan. Ada rasa bersalah di hatiku, ada rasa jengkel dan tidak terima. Suatu hari aku pernah tanya ke ibu tentang kedekatan ayah dan Santi, tapi ibuku hanya menjawab, wajar saja Santi dekat dengan ayah karena sejak kecil memang ayah yang mengurus Santi. Dari mandi, ganti pakaian, dan sehari-hari mereka selalu berdua berjualan. Jadi ibuku pun memaklumi kedekatan mereka. Kalau saja ibu tahu kedekatan mereka sebenarnya sudah di luar batas, aku belum siap memberitahu ibuku. Namun mungkin Allah sudah murka dan akhirnya ibuku pun melihat dengan matanya sendiri ayahku sedang melakukan hubungan seks dengan Santi di dalam kamarnya. Entah bagaimana aku yang baru pulang sekolah melihat keributan antara mereka bertiga. Ibuku teriak-teriak dan menangis. Ibuku memaki-maki Santi, menjabak rambut Santi dan akhirnya ibuku mengusir Santi. Aku hanya bisa menangis dan coba menenangkan ibuku. Tapi ketika ayahku memutuskan juga ikut pergi dengan Santi, di situ aku marah dan mencegah ayahku. Namun ayahku seolah tidak pedulikan aku dan mengabaikanku. Dia pergi begitu saja bersama Santi. Aku begitu kecewa, apalagi ibuku yang mentah-mentah dikhianati oleh suaminya dan juga oleh anak angkatnya.
Semenjak itu, ibuku seperti orang stres dan sakit-sakitan. Aku bingung harus bagaimana. Semua uang penghasilan dari warung kelontong dan mie ayam dibawa kabur oleh ayahku. Kami malu dengan tetangga yang tahu kejadian ini. Akhirnya aku pun cari tahu keberadaan ayah dan Santi. Aku coba telepon HP ayah, tapi nggak pernah diangkat. Ayah pun nggak pernah balas pesan aku. Dan ternyata mereka ada di Batam, tinggal berdua dengan Santi. Ya, mereka katanya sudah menikah sirih. Aku mendengar kabar dari saudara ayah yang tinggal di kampung ini. Mereka sebenarnya juga marah dan tidak setuju, tapi ayahku sepertinya juga tidak peduli. Aku sedih dan marah, aku kasihan dengan ibuku. Dan aku sekarang bingung harus hidup bagaimana. Karena selama ini kami hanya mengandalkan pemasukan dari jualan ayah. Sekarang keluargaku benar-benar hancur. Tabungan ibu juga semakin menipis. Untuk pengobatan dia pun sudah tidak cukup. Untung ada saudara dari ibu yang mau membantu. Akhirnya aku udah memutuskan untuk berhenti sekolah. Dan aku mau melanjutkan jualan ayah. Meskipun aku nggak yakin, tapi aku nggak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Jujur, aku merasa bersalah di sini. Aku merasa kehadiranku lah yang membuat awal kedekatan ayah dan Santi. Kalau saja aku tidak lahir prematur dan tidak sakit-sakitan, mungkin ibu tidak akan stres dan tidak akan pilih kasih sampai akhirnya Santi lebih dekat dengan ayah. Aku juga merasa bersalah, harusnya aku cepat memberitahu ibu. Mungkin hubungan ayah dan Santi bisa dihentikan. Aku nggak bisa menyalahkan Santi yang mungkin juga nggak mau jadi pelampiasan nafsu ayah. Atau mungkin aku juga nggak bisa menyalahkan ayah. Karena saking sibuknya ibu mengurusku, ayah jadi tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya. Entahlah, mungkin semua sudah takdir dari Tuhan. Syukur alhamdulillah, setelah hampir 1 tahun aku menjalani semua, ada saudara ibu yang baik dan dia mau membiayai aku sekolah sampai lulus. Aku pun juga tetap berjualan setelah pulang sekolah. Tapi tidak lagi warung kelontong atau mie ayam, aku membuka warung yang isinya jajanan titipan UMKM. Setelah aku lulus sekolah, aku fokus dengan usahaku. Ibuku juga sudah mulai bisa menerima kenyataan. Kami berjuang hidup berdua dan mencoba menerima semua keadaan. Sekarang aku dan ibuku menjalani kehidupan dengan tenang. Usaha kami alhamdulillah berkembang dan cukup untuk kami berdua. Sedangkan ayah 2 bulan lalu aku dengar sudah berada di Palembang dan menikah lagi dengan orang sana. Dan Santi, aku tidak tahu kabar kakak angkatku itu. Yang aku dengar, Santi merantau di luar negeri dan meninggalkan anaknya bersama ayahku. Ya, aku punya seorang adik dari ayah kandungku dan kakak angkatku. Nah, itulah cerita dari Dewi tentang kehidupannya. Wah, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kehidupannya ya teman-teman. Semoga Mbak Dewi di luar sana bisa menjalani hidupnya dengan baik, bisa mengurus ibunya, bisa mengembangkan usahanya lebih pesat, dan bisa sukses tentunya ya. Dan semoga untuk ayahnya dan Santi, semoga kalian menyadari apa salah kalian. Biar bagaimanapun kesalahan kalian tidak bisa dibenarkan. Walaupun dengan alasan-alasan yang Dewi katakan, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bagaimana menghadapi kehidupan. Dan buat kalian di luar sana yang mungkin memiliki cerita yang sama dengan Dewi, semoga kalian juga bisa mendapatkan jalan keluarnya. Dan juga kalian yang mungkin memiliki cerita kehidupan, yang mungkin ingin mengirimkan ceritanya ke Jeritan Wanita, silahkan langsung aja email ke Jeritan Wanita. Silahkan kalian curhat dengan leluasa, tuliskan apa yang ingin kalian sampaikan. Mungkin saja dengan cerita kehidupan kalian bisa memberikan pelajaran kepada orang-orang di luar sekitar sana. Oke, segitu aja cerita kisah Jeritan Wanita kali ini. Jangan lupa subscribe channel Jeritan Wanita, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Jangan lupa bagikan cerita ini ke media sosial kalian ya. Oke, thank you for watching. See you to the next video.